Selamat pagi, Bu Anjar dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Daniel Fernando Haryono dari kelompok Peluang Kejadian Bersyarat beserta Benedict Feliciavan Prianto, Rafael Aktonadam, dan Victoria Putra. Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa pengertian tentang peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat merupakan sebuah peluang, suatu kejadian yang terjadi yang dikarenakan pengaruh dari kejadian syarat atau yang lain. Peluang kejadian bersyarat juga merupakan bagian dari peluang kejadian majemuk. Kemudian kita masuk rumusnya, yaitu P dalam kurung B dibatasi oleh A, yaitu P dalam kurung A irisan B per P dalam kurung A. Nah, kita masuk ke contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya itu ada seorang anak yang bertanya kepada seorang ayahnya, "Wah, kira-kira nanti hujan nggak ya?" Lalu bapaknya melihat ke langit, kemudian ayahnya berpikir, "Kalau seandainya mendung sih mungkin peluang buat hujan itu bisa sampai 70% ya. Tapi berhubung langit lagi cerah berawan, sepertinya peluang hujan cuma 30% aja deh." Nah, peluang kejadian hujan pada kasus tersebut bergantung dengan kejadian lainnya. Yaitu mendung atau cerahnya suatu cuaca tersebut, makanya ia dipengaruhi. Kemudian kita masuk ke contoh soal pertama. Soal pertama ini membahas tentang sebuah HRD perusahaan XYZ ingin memilih salah satu pekerja secara acak. Nah, ini kita disediakan data yang dimiliki oleh HRD tersebut. Kemudian kita memiliki data seperti di PPT ini. Lalu apabila HRD memilih pegawai secara acak, berapakah peluang terpilihnya pekerja permanen dengan syarat yang merupakan seorang laki-laki? Itu yang ditanyakan. Caranya yaitu kita diminta untuk mencari peluang terpilihnya pegawai permanen alias PB dengan catatan ia adalah laki-laki alias PA. Nah, kita masukkan 400 per 800. 400 ini dari yang tadi dan 800 ini dari jumlah yang tadi juga menjadi setengah. Lalu kita cari tahu P dalam kurung A irisan B berapa peluang terpilihnya pegawai laki-laki dan pegawai permanen. Kita langsung masukkan saja 3 per 8 dikali 1/2 menjadi 3 per 16. Lalu setelah itu kita bagi A irisan B dengan PA seperti rumus peluang kejadian bersyarat. P dalam kurung A irisan B per P dalam kurung kejadian A. Kita mendapatkan 3 per 16 dibagi 3 per 8. 3 per 16 dikali 8 per 3. Loh, kenapa dibalik? Nah, kan ini ketentuan dari pembagian. Kita harus membalik angka-angka tersebut menjadi 24 per 48. Kita bagi semuanya dengan angka 24, lalu kita memperoleh hasil setengah atau 0,5. Nah, kita masuk ke soal kedua. Dalam sebuah supermarket, terdapat 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja yang sedang berbelanja. Kemudian dari mereka dipilih secara acak 3 orang untuk mendapatkan satu undian berhadiah. Dan setiap orang hanya berhak memperoleh sebuah hadiah. Peluang dari kejadian jika ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu tersebut adalah, nah, cara penyelesaiannya yaitu kita hitung dulu N dalam kurung S-nya, keseluruhan totalnya, yaitu total pengunjung yaitu 16, 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja. Kemudian peluang ibu-ibu memenangkan undian pertama adalah P dalam kurung 1 sama dengan 12 per 16, jadinya 3 per 4. 12 ini kan dari ibu-ibu tersebut. Lalu peluang ibu-ibu memenangkan undian kedua adalah P dalam kurung ibu-ibu kedua per I kedua per I pertama. Nah, 11 per 15. Peluang ibu-ibu memenangkan undian ketiga adalah I3. 10 per 14. Makin lama makin dikurangi. Oleh karena itu, irisannya yaitu P yang pertama dikali P ibu-ibu kedua per ibu-ibu pertama dikali P dalam kurung ibu-ibu ketiga per ibu-ibu kedua, koma yang pertama. Lalu kita kalikan saja mendapatkan hasil 11 per 28. Nah, kita lanjut ke soal yang diberikan oleh Ibu, soal ketiga. Dalam sebuah kotak, terdapat 6 bola merah dan 6 bola putih. Jika sebuah bola diambil dari ke dalam kotak tersebut berturut-turut sebanyak 2 kali, tanpa pengembalian, tentukan peluang terambilnya yang A yaitu kedua-keduanya bola berwarna putih, lalu yang B bola pertama berwarna putih sedangkan bola keduanya berwarna merah. Kita mencari yang A yaitu P dalam kurung bola pertama yaitu 4 per 10, lalu P dalam kurung bola kedua yaitu 3 per 9. Kita kurangi saja satu dengan satu di sini. Soalnya bola udah diambil satu per satu kan. Lalu kita tinggal mencari P dalam kurung bola pertama irisan bola kedua, yaitu dibagi dengan bukan dibagi, maksud saya sama dengan P dalam kurung B1 dikali P dalam kurung B2. Kita mendapatkan hasil 4 per 10 dikali 3 per 9, yaitu 12 per 90. Nah, ini bisa disederhanakan oleh angka 2, yaitu bisa langsung oleh angka 3, yaitu 4 per 30.
Kemudian kita masuk ke bola berwarna putih dan bola keduanya berwarna merah. Bola putih yang pertama, B1 itu bola putih, B kedua itu bola merah. Kita masukkan saja seperti tadi, P dalam kurung B1 sama dengan 4/10, ini 6/9. Lalu diiriskan saja, tinggal dikalikan. 4/10 dikali 6/9, yaitu 24/90, atau bisa dibagi oleh angka 3 menjadi 8/30. 8/30 ini belum sederhana ya. 8/30 ini bisa dibagi oleh angka 2, 4/15. Nah, itu sederhana. Nah, yang 4/30 ini juga bisa dibagi oleh 2 lagi, nah, jadi 2/15. Nah, sekian presentasi dari saya dan juga dari kelompok saya, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Terima kasih.